Apa nggak ikut kerja sama dia? Udah Pak Rw balik sana. Stang gua mana? Lalu jagain parkir mana stangnya man? Bolak. Sketsa komedi yang berbeda. Bang habisan pulsa kan? Iya. Mana nomor handphonenya? Apaan lu? Ganteng enggak minta nomor. Ikut yoga dulu ya. Iya mami, nggak apa-apa. Jadi yang mami maksud yoga itu bukan olahraga yoga, tapi yoga ini. Salfok, Salah Fokus hadir setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Trans TV. Mendekam selama 6 bulan di rutan Salemba akibat terjerat kasus kampanye gelap yang dilakukannya pada Oktober 2018 lalu, akhirnya Mandala Soji menghirup udara bebas pada tanggal 7 Agustus 2019 kemarin. Kebebasannya disambut bahagia oleh istri, 2 anak, serta keluarga dan kerabat dekat yang tak kuasa menahan haru menyaksikan detik-detik bebasnya Mandala. Sang istri Marida Deanova Safriana yang sudah lama tak bisa berkumpul langsung meneteskan air mata. Deanova teringat kembali perjuangannya mengasuh keempat anaknya tanpa adanya Mandala. Berada di dalam jeruji besi selama 6 bulan lamanya, apakah benar Mandala Soji sempat merasakan ketakutan karena berada dalam satu tahanan dengan narapidana lain dengan kasus berbeda? Bagaimana cerita Mandala selengkapnya? Saksikan hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, pemirsa, sekarang kita sudah kedatangan Mandala Soji dan istri Deanova, ya kan? Yang akan menceritakan ini bagaimana pelajarannya yang didapat kemarin setelah keluar bebas dari tahanan. Nah, ini kita lihat dulu artikelnya ya, kita lihat artikelnya dulu. Mandala Soji masih tak percaya bebas dari penjara. Setelah prosesnya lumayan panjang, akhirnya berhasil dibebaskan Ini kan kemarin. perkara pemilu kemarin ya. Ya. Ibaratnya kamu, sebelum saya nanya bagaimana rasanya setelah bebas, saya mau nanya sama kamu. Menurut kamu bersalah apa dijebak? Dijebak. Dijebak? Dijebak. Oke, oleh lawan politik kamu? Pastinya. Kenapa bisa yakin sekali kalau dijebak? Memang yang sebenarnya terjadi itu kayak gimana sih? Karena kan orang simpang siur nih beritanya. Kalau kamu diundang di sebuah pernikahan, kawinan, ya kan, kamu datang sendiri di Iya. situ, tiba-tiba di kawinan itu digerebek polisi, siapa yang ditangkap? Iya. Penyelenggaranya. Penyelenggaranya ya. Iya, yang ahli yang mengundang kita Iya, kan. iya, iya. Ini yang tangkap saya. Gitu. Padahal yang salah adalah penyelenggaranya. Kamu lagi ada tamu datang, ibaratnya intinya kamu emang sengaja dijebak untuk datang ke sana dan dikorbankan? Iya. Benar-benar diundang. Tapi menurut Dan kamu diundang untuk ngundangnya ke dikorbankan aku. apa gimana? Ya nggak tahu, dia ngundangnya. Jadi selama ini masuk ke tim ses dia nggak pernah sukses, nggak bisa masuk. Masuknya lewat aku. Iya. Karena dia ini kekeluargaan, aku kasih izin. Oh jadi ngebujuk dia nggak bisa, ngebujuk lawan istrinya. Aku Jadi yang minta dia datang. Dia Nova merasa bersalah juga dong. Ya kalau banget gitu. lah. Aku Berarti bisa dibilang hubungannya sebenarnya dengan sang penjebak ini lumayan erat dong. Sampai bisa ada kekeluargaan Iya. yang terjalin, personal chat. Nah itu salahnya aku, orang kalau mau masuk ke Mandala nggak bisa pasti masuknya ke aku. Oke, dan dia titik ininya masuknya di kamu ya. Makanya nextnya kalau aku mungkin sekarang ke depannya nggak gampang masuk ke orang ya maklum. Dan lah. waktu itu rating kita tinggi banget. Jadi Kamu kan harusnya, dulu caleg ya? Iya, caleg Caleg. itu jadi kita masuk survei dapat 2 kursi harusnya. Pas hari itu kita surveinya 2 kursi, dapat 2 calon anggota DPR di Oke. partai kita. Jadi ini lawan politik kamu yang ingin menjatuhkan kamu dan membuat menggagalkan kamu untuk melaju ya? Kayak gini, kalau kasusnya money politik seharusnya kan udah ada uang yang dibagikan. Ini kan enggak. Ini enggak. Tapi dia kena Oke. money politik, sedangkan yang lain-lain juga banyak serangan fajar nggak ada yang masuk penjara. Tapi- kan jelas nggak jelas kan ini. Tapi waktu proses hukum kamu kan tetap akhirnya masuk tuh ya. Uh-uh. Menurut kamu ini emang udah sengaja dipersiapkan untuk kamu bersalah gitu? Iya. Kalau Iya. aku bilang Kayaknya banyak yang ngefans banget ya. Nyesel nggak terjun ke politik? enggak dong ya, tapi kamu masuk ke situ kamu jadi hafal 5 juz loh ya. Kalau dia di luar nggak bakal Hafal bisa. 5 juz. Nyesel nggak terjun ke politik? Selama untuk kebenaran, untuk masyarakat saya nggak akan pernah nyesel. Nggak Berarti akan pernah nyesel. Saya bukan koruptor, saya bukan pemakai narkoba, saya belum pernah alhamdulillah menyakitin orang ataupun mukul orang, jadi saya nggak pernah nyesel. Tetap akan terjun ke politik? Akan terus politik. Oke. nggak ada trauma ya. Tapi bicara soal dijebak, kalau Mandala sendiri bisa menebak dengan pasti nggak sih kira-kira yang melakukan penjebakan kemarin ini siapa oknumnya gitu? Tapi
Tapi nggak boleh diomongin. Banyak. Banyak yang ngefans katanya. Banyak. Dia ganteng banget sih masalahnya. Bicara perorangan atau golongan tertentu? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh, banyak Jadi kalau berarti dua-duanya memang berarti ya. ada perorangan, ada partai nih ya. Tapi kan Oke. berarti kalau misalnya memang ada bukti-buktinya, penjebakan itu terjadi bisa ngelapor balik dong. Pencemaran nama baik bahkan tahap yang sudah sampai Betul. kesalahpahaman gitu loh. Sudah, kita udah usaha semua sampai ke MK juga udah. Malah DKPP kemarin. Iya, DKPP juga udah, kita sharing sama temen di MK Mahkamah Konstitusi. Iya. Ya, kita datang dan dia bilang, udah Mas Mandala tinggal pergi aja jalan-jalan. Ntar kasusnya juga udah selesai. Bilang gitu ya Bunda ya. Disuruh jalan-jalan. Disuruh jalan-jalan? Iya. Disuruh jalan-jalan. Suruh Iya. jalan-jalan aja, ntar Ikhlasin kasusnya juga aja. selesai. Udah Nah. selesai pemilu selesai, katanya gitu. Pertanyaannya, kamu sempat menghilang sebelum akhirnya kamu masuk penjara. Pertanyaannya, kamu melarikan diri apa emang tadi disuruh jalan-jalan? Enggak, kita nggak melarikan diri. 21 hari loh. Oh nah ini Nah, salahnya. makanya harus diluruskan ya. Ini, Iya. ini salahnya nih loh. Kamu cek deh ke kejaksaan manapun. Jadi kemarin kan Sudari ngomong di TV One kan waktu itu ada. Iya, iya. Tidak pernah kan, tidak ada. Dan kepolisian manapun nggak ada DPO. Yang bilang DPO kan waktu itu ada orang undang wartawan ke Sarinah terus bilang mandal DPO. Tapi nggak pernah jadi DPO di polisian manapun, kejaksaan manapun. Cuma kenapa, aku juga nggak ngerti kenapa media Kita- Berita jadi share seolah-olah gitu kabur aja. gitu ya. Nah, Kita itu kan cuma jalan-jalan satu kok. orang yang ngomong begitu kan. Iya, iya. Terus iya. disebarin ke wartawan. Ya wartawan Oke. seharusnya jangan langsung diangkat Nah. dong. Itu kan cek dulu dong ke polisi, orang nggak pernah Iya, jadi DPO, check and kenapa ada recheck gitu. ya. Oke. Nah pertanyaannya, sekarang setelah keluar dari tahanan, kamu berarti kan kangen dengan 4 orang anak kamu kan udah ya? Iya. 4 orang anak. Nah, anak-anak kamu taunya kamu tuh di penjara apa taunya gimana? Pesantren. Enggak, jadi aku bilang sama bunda-bunda tolong kasih tahu anak-anak bahwa ayah lagi di pesantren. Oh bilangnya di pesantren. Dan mereka Pesantren. taunya di pesantren. Jadi anak-anak gak pernah nengok ya? Nengok. Cuma Dan- taunya pesantren. Taunya itu pesantren, bukan Iya. lapas. Iya, dan aku juga kalau ketemu anak-anak kebanyakan pakai peci. Selalu pakai peci. Iya, terus dia nanya, ayah kok pakai peci terus? Ya habis belajar ngaji ayah. Ya nanti kalau ayah udah bisa belajar ngaji, udah bisa ngaji, nanti ayah mau ajarin kakak Zara, anak-anak untuk belajar ngaji gitu. Jadi mereka semangat juga untuk belajar ngaji. Padahal saat kamu ngomong begitu hati kamu pasti berat ya ngomongnya ya. Maksudnya Iya. kita harus bilang ini di pesantren padahal di penjara gitu. Pengen nangis gak? Ini bundanya setiap Nah, datang dia selalu nangis. hmm. Setiap datang ke penjara dia selalu nangis, ya kan? Karena anak-anak minta ayah pulang, kapan pulang? Anak-anak selalu bilang begitu. Anak-anak selalu bilang begitu. Terus bunda jawab apa? Aku bilang sabar, insya Allah ayah pulang, segera pulang. Kalian sabar, karena kalau nanti ayah pulang, ayah banyak hafalan surat, bisa ngajarin kalian. Kalau bunda kan belum bisa ngajarin, kalau ayah kan bener ngajarinnya. Anak paling gede umur berapa? 8 tahun, 8. 8 tahun. cewek pula. Perempuan pasti deket sama ayahnya ya. Tapi benar gak sih karena sempat ada pemberitaan yang salah bilang kabur 21 hari itu sempat masuk sel tikus segala katanya Mas Mandala. Itu benar atau lagi-lagi hanya sesuatu yang dilebih-lebihkan? Oke, pertanyaan Concita benar sekali. Apakah benar Mandala sempat masuk sel tikus? Seperti yang kemarin sempat ada berita Pablo dan juga Gali Ginanjar. Jangan dijawab dulu pemirsa. Setelah ini tetap di pagi-pagi pasti.